Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak dan teman-teman sekalian. Kami akan memaparkan materi dari kami yaitu budaya lokal dalam perspektif psikologi lintas budaya yang akan dibawakan oleh teman saya Miftahul Jannah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan materi yaitu pengertian psikologi lintas budaya. Psikologi lintas budaya merupakan cabang ilmu psikologi yang menaruh perhatian pada pengujian berbagai kemungkinan, batas-batas pengetahuan dengan mempelajari orang-orang dari berbagai budaya yang berbeda. Psikologi lintas budaya memiliki tujuan untuk mengungkapkan tentang cara-cara tradisi budaya mengatur, mempengaruhi, dan mentransformasikan fenomena kejiwaan dan perilaku manusia. Fenomena kejiwaan dan perilaku manusia meliputi 3 ranah, yaitu meliputi 3 ranah penting dalam kajian psikologi, yaitu dalam cara berpikir, berperasaan, dan berperilaku manusia. Selanjutnya, perbedaan psikologi lintas budaya dengan psikologi budaya. Psikologi budaya adalah studi tentang cara tradisi budaya dan praktek sosial meregulasi, mengekspresikan, mentransformasikan, dan mengubah psikis manusia. Psikologi budaya merupakan studi tentang cara subjek dan objek self, psyche, budaya person dan konteks, figure dan ground, praktisi dan bersama. Psikologi budaya mengusut tentang prinsip intensionalisme, di mana kehidupan psyche adalah kehidupan person intensional. Dapat dilihat bahwa psikologi budaya hanya memandang psikis manusia dari akar budayanya, tanpa melihat keragaman yang ada. Psikologi budaya lebih melihat ekstensi budayanya satu persatu dan tidak membandingkan dengan budaya lainnya. Sedangkan psikologi lintas budaya melihat pada ekstensi keragaman budaya. Saya kembalikan ke moderator. Pembaca selanjutnya saya persilakan kepada Isa Amelia Islam. Saya akan membacakan materi yang berjudul Resolusi Konflik dalam Perspektif Psikologi Lintas Budaya. Menurut kajian lintas budaya, konflik dapat terpecahkan dengan melihat individualisme, kolektivisme baik dalam in-group maupun out-group. Konflik sering menjadi sangat sulit untuk diselesaikan karena individu-individu yang berkonflik melieda dan menyukal pota resolusi konflik yang berbeda pula. Terdapat sejumlah penelitian empiris yang mengungkap bagaimana dengan mengapa perbedaan kultural mempengaruhi pilihan-pilihan orang terhadap pola-pola penyelesaian konflik. Salah satu penelitian tersebut adalah penelitian Gabrielidis. Coba membandingkan pola-pola resolusi konflik antara bangsa dengan budaya individualistik yang diwakili oleh Amerika dan bangsa dengan budaya kolektivistik yang diwakili oleh Meksiko dengan menggunakan model dual concern. Sebaliknya, pada budaya kolektivistik memandang hasil tindakannya terkait erat dengan hasil tindakan orang lain. Selanjutnya, sejarah perkembangan psikologi lintas budaya. Psikologi lintas budaya muncul karena adanya rasa ketidakpuasan dari para peneliti psikologis di Barat tentang teori psikologi yang dikembangkan dalam satu kebudayaan Barat bersifat universal. Pada awalnya, keuniversalan teori psikologi yang berasal dari Barat banyak mendapat dari para antropolog yang melakukan penelitian di berbagai kebudayaan non-Barat. Salah satu contoh klasik yang dikritik adalah kritik Malinowski
Malinowski terhadap teori Oedipus kompleks dan Freud yang pada waktu itu dianggap berlaku universal. Malinowski menemukan bahwa anak laki-laki remaja di Kepulauan Trobriand, Papua Nugini memiliki rasa benci terhadap paman laki-laki dari pihak ibu dan bukan terhadap ayah. Mereka seperti yang ditemukan Freud di Wina. Berdasarkan temuannya ini, Malinowski mengatakan bahwa rasa benci anak laki-laki remaja di Wina kepada ayah mereka bukan disebabkan persaingan untuk memperoleh, tetapi karena ayah adalah penegak disiplin seperti halnya seorang paman adalah penegak disiplin bagi anak Kepulauan Trobriand. Selanjutnya, hubungan antara psikologi lintas budaya dengan ilmu lainnya terbagi menjadi 4, yaitu hubungan psikologi lintas budaya dengan ilmu antropologi, hubungan psikologi lintas budaya dengan ilmu sosiologi, hubungan psikologi lintas budaya dengan ilmu klinik medis atau kedokteran, hubungan psikologi lintas budaya dengan ilmu ekonomi. Saya moderator. Baik, sekian materi dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan. Untuk sesi pertanyaan kita alihkan ke grup WhatsApp. Terima kasih. Baik, saya ambil alih kembali forum. Terima kasih saya ucapkan kepada kelompok 3 ya, atas presentasi makalahnya yang saya anggap cukup memadai ya untuk kita pahami. Dan saya harap begitu ya, mudah-mudahan semua mahasiswa tadi sempat mendengarkan beberapa poin-poin penting yang terkait dengan psikologi lintas budaya. Nah, kalau saya sendiri menyimak tadi, sebenarnya saya bisa menangkap ada 2 poin penting ya, yang perlu digarisbawahi di makalah kelompok 3. Yang pertama itu tadi disinggung oleh pemateri pertama itu, dia mengatakan bahwa kajian perlu dibedakan ya, kajian psikologi budaya dengan psikologi lintas budaya. Kalau psikologi budaya itu berarti kita objeknya itu hanya satu budaya ya, kira-kira begitu kalau saya tidak salah dengar. Dan kemudian psikologi lintas budaya yang kita bahas di sini memang bukan hanya satu budaya, tapi beragam budaya. Atau bisa kita meminjam istilah multikultural. Ya, itu yang dimaksud ya, kemajemukan budaya, keragaman budaya. Jadi itu yang perlu digarisbawahi. Kemudian yang poin yang kedua dari pemateri kedua yang perlu digarisbawahi tentang konflik ya. Nah, ini menarik, ini kita bahas nanti atau diskusikan nanti di grup WhatsApp tentang konflik. Karena memang kalau saya tidak salah ingat di pertemuan yang lalu sempat saya bahas bahwa kemajemukan budaya yang ada di Indonesia ini bukan hanya menimbulkan kerukunan antar umat beragama ya, bukan hanya mampu menimbulkan kohesi sosial atau bagaimana masyarakat bisa hidup berdampingan secara rukun. Bukan hanya itu poin-poin kita ya dalam mengkaji psikologi lintas budaya. Tapi jauh lebih dari itu, di dalam keanekaragaman masyarakat di Indonesia ini ada berbagai budaya, ras, suku, bangsa, etnik, agama, golongan, dan berbagai organisasi juga ada. Itu berpotensi menimbulkan konflik ya. Jadi bukan hanya persoalan kerukunan antar kelompok, antar suku, antar agama, tapi juga berpotensi menimbulkan konflik. Seperti yang disinggung oleh kelompok 3 tadi, bahwa memang ada istilah resolusi konflik ya.
resolusi konflik itu maksudnya untuk berupaya merumuskan kembali solusi terbaik untuk mencari agar bukan menghindari konflik ya, karena konflik ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Konflik itu bisa terjadi di mana saja, sejak manusia itu ada, bahkan sejak Adam lahir, Adam menginjakkan kakinya di dunia ini, di bumi ini, itu sudah terjadi konflik ya, khususnya anak Adam Hawa itu sendiri, anaknya yang berkonflik. Bahkan hingga hari ini kita tidak bisa menghindari yang namanya konflik, baik itu konflik antar individu maupun konflik antar kelompok, bahkan konflik dalam skala yang lebih besar lagi antar negara, peperangan misalnya ya. Jadi karena itu adalah sesuatu yang tidak mungkin kita hindari, maka perlu dirumuskan bagaimana cara supaya untuk mendamaikan para pihak atau berupaya mencari alternatif agar konflik tidak terjadi, mencegah maksudnya ya. Nah, itu adalah salah satu pembahasan dari psikologi lintas budaya. Mengapa penting kita mempelajari psikologi lintas budaya ya? Nah, karena salah satunya karena realitas kemajemukan budaya yang kita hadapi di Indonesia. Jangankan di Indonesia, kita berbicara di wilayah Parepare saja ini, masyarakat Parepare ini harus kita lihat secara multikultur. Di dalamnya ada banyak suku Bugis, Makassar, Mandar, dan lain-lain ya. Nah, sedikit saya mau menambahkan sebelum masuk di pengertian psikologi lintas budaya, yang harus kita perjelas kembali bahwa harus juga dilihat ya bagaimana sebenarnya psikologi berbicara masalah budaya. Bagaimana ilmu psikologi itu mendefinisikan budaya itu sendiri. Karena selama ini, sejauh ini, pengertian-pengertian atau definisi-definisi tentang budaya itu didominasi oleh ilmu-ilmu lainnya seperti antropologi, sosiologi, pengertian budaya dari ilmu komunikasi, dan lain sebagainya. Dan diantara pengertian-pengertian dari sudut pandang ilmu lain itu memang terjadi banyak perbedaan pengertian di antara pakar ya, karena memang sudut pandang ilmunya berbeda juga. Maka di sini kita perlu mengangkat satu definisi budaya dari pakar psikologi. Matsumo ya misalnya menjelaskan bahwa budaya yang dimaksud adalah seperangkat sikap, nilai, keyakinan, dan perilaku yang dimiliki oleh sekelompok orang. Dan juga demikian ada derajat perbedaan pada setiap individu yang dikomunikasikan dari generasi ke generasi berikutnya. Nah, di sini definisi ini sebenarnya bercorak psikologi ya. Terutama kita melihat dari situ ada sikap, nilai, keyakinan, dan perilaku. Saya kira ini adalah beberapa variabel yang dibahas dalam ilmu psikologi. Tetapi definisi yang di sini yang menarik perlu digarisbawahi bahwa Matsumo menekankan adanya perbedaan pada setiap individu. Tapi saya sedikit menambahkan bahwa bukan hanya perbedaan individu ya. Kalau kita mempelajari psikologi lintas budaya, maka perbedaan bukan hanya melihat perbedaan tiap individu, tapi tiap kelompok juga yang berada dalam satu wilayah kebudayaan. Jadi contoh misalnya kita lihat dalam kebudayaan suku Bugis ya, di dalam suku Bugis itu individu masyarakatnya di dalam meskipun sama-sama memiliki atau beridentitas sebagai suku Bugis, bukan berarti mereka memiliki kesamaan yang universal. Tapi di dalam masyarakat suku Bugis itu masing-masing individu juga memiliki perbedaan ya. Nah, itu yang dimaksud.
Kemudian definisi psikologi lintas budaya tidak usah saya bacakan, karena tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh kelompok 3. Nanti saya akan share PowerPoint ini ke grup WhatsApp supaya bisa dibaca-baca ulang apa pengertian psikologi lintas budaya ya. Kemudian, nah di sini yang mungkin belum dipaparkan tadi oleh kelompok 3 adalah tujuan. Nah, tujuan yang saya anggap paling penting dari mempelajari psikologi lintas budaya ini adalah yang pertama adalah membuka diri ya. Membuka diri dalam arti membangun kesadaran kita untuk memahami orang lain, menerima budaya orang lain, dan siap untuk berbeda. Jadi jelas ya, kalau kita membuka diri terhadap orang lain itu berarti kita siap untuk berbeda, siap untuk menghadapi kenyataan perbedaan. Misalnya di antara teman-teman di dalam rombel ini ada yang berbeda suku ya, misalnya ada yang dari suku Mandar dan ada juga dari suku Makassar mungkin. Nah di situ harus terjadi interaksi yang terbuka ya, harus saling memahami satu sama lain mengenai perbedaannya masing-masing. Mengakui, menghargai perbedaan-perbedaan budaya di tengah masyarakat. Nah ini secara luas lagi ya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi keilmuan, maka tujuan mempelajari psikologi lintas budaya ini tujuannya adalah mengkaji dan mengembangkan ranah penelitian psikologi pada manusia dan perilakunya dalam hubungan lintas budaya untuk mengembangkan suatu pendekatan baru yaitu psikologi lintas budaya. Saya kira itu sekilas ya, saya hanya sedikit memaparkan materi supaya nanti adik-adik mahasiswa bisa mengembangkan lebih jauh ke dalam tahap diskusi. Saya hanya sekedar memantik pembahasan supaya adik-adik mahasiswa bisa melanjutkan nanti di diskusi. Harapannya begitu ya. Jadi kita nanti lebih banyak aktif di diskusi supaya pemahaman ini, wawasan pemahaman kita bisa lebih bertambah. Karena mahasiswa bisa saling share informasi. Jadi diskusi itu bukan hanya tanya jawab ya. Jauh lebih baik lagi kalau ada mahasiswa yang berargumen, menyampaikan informasi dan bernalar, berkomentar, atau mungkin juga saling mengkritisi. Tapi bukan berdebat kusir ya, jangan sampai ada nanti diskusinya yang seakan-akan merasa hebat dibanding temannya yang lain, merendahkan teman-temannya yang lain karena merasa lebih pintar mungkin ya. Jangan sampai ada yang begitu model diskusinya ya. Berdiskusilah sesuai masing-masing pemahamannya sendiri, karena saya yakin mahasiswa sudah, sebelum kita mendengarkan materi ini sudah membuat resume ya. Itu berarti resume ada dasar untuk berdiskusi dengan kelompok kita hari ini ya. Perlu juga saya ingatkan bahwa resume di sini, karena sebagian mahasiswa ada yang gagal paham ya, resume di sini bukan hasil contekan makalah yang sudah dibuat oleh kelompok yang bersangkutan. Saya ulangi, jadi jangan nyontek. Resume itu adalah tugas mandiri, tugas individu. Paham ya? Apa gunanya dikatakan tugas individu kalau Anda menyontek tugas kelompok? Karena saya lihat kemarin ada beberapa mahasiswa yang membuat resume itu mirip, hampir sama persis dengan isi makalah temannya. Jadi bukan persoalan sama atau tidaknya, tapi yang dituntut di sini adalah kemandirian mahasiswa masing-masing ya, mencari referensi. Jadi tugas resume itu bukan sekedar untuk formalitas saja Anda membuat tugas, tapi tujuan saya maksud memberikan tugas itu untuk dipakai sebagai alat untuk berdiskusi, bahan berdiskusi ya. Begitu maksudnya. Mohon dipahami ya, jadi begitu. Saya sekedar mengingatkannya. Jadi terakhir sebelum saya tutup,
saya ambil contoh tadi karena tadi kelompok 3 berbicara masalah konflik. Saya ambil satu contoh kasus sebelum saya akhiri perkuliahan ini di Zoom. Ada contoh menarik yang bisa kita diskusikan. Ini pengalaman dari dosen saya di waktu S1. Dosen saya ini bercerita bahwa suatu ketika ada masyarakat atau warga dari warga suku Makassar ya yang berkomunikasi dengan warga Palopo. Di sini ada mahasiswa yang dari Palopo ya? Tidak ada ya? Jadi ketika berkomunikasi antara warga Palopo dan Makassar ini terjadi konflik, terjadi pertikaian karena kesalahpahaman komunikasi. Kenapa terjadi konflik? Karena orang Makassar ini tanpa sengaja mengatakan bosi. Kalau di Makassar ini bosi ini artinya hujan ya. Tapi menurut orang Palopo, bosi itu adalah bau ketiak. Sakul ya, kalau orang Makassar bilang sakul. Ketiaknya sangat berbau busuk. Nah itu terjadilah kemudian pertikaian karena persoalan tadi. Orang Makassar ini tidak sengaja memanggil orang Palopo itu dengan mengatakan bahwa terjadi hujan, terjadi bosi besar ya, hujan besar maksudnya. Tapi respon dari orang Palopo ini menanggapi lain. Seakan-akan orang Palopo ini dihina, dirinya dihina ya, karena orang Makassar ini mengucapkan kalimat bosi. Yang menurut orang Palopo, bosi ini adalah bau ketiak ya. Padahal kalau orang Makassar mengartikan bosi itu adalah hujan. Jadi perbedaan makna semantik sebenarnya yang melahirkan konflik. Nah ini kalau kita tidak berupaya saling memahami satu sama lain, itu bisa terjadi konflik antar mahasiswa ya. Kalau misalnya ada mahasiswa yang berasal dari Makassar dan Palopo lalu mengucapkan kalimat bosi lalu tidak saling memahami satu sama lain bahasanya, nah, maka di situ bisa terjadi pertikaian. Nah, itu salah satu contoh konflik yang terjadi antar individu. Belum lagi konflik yang kalau kita berbicara dalam konflik dalam arti yang luas. Konflik antar budaya, antar suku, antar agama. Saya kira sudah sesinggung juga beberapa contoh konflik antar agama ya. Dan ini sudah sering terjadi. Di Ambon itu sudah pernah terjadi pembunuhan ya. Pembunuhan saling membunuh antar umat Islam dan Kristen. Di Poso juga, di Poso Sulawesi Tengah juga sudah pernah. Para santri yang bermukim di pondok pesantren itu dibunuh oleh umat Kristiani. Jadi para santri awalnya itu dibunuh di pesantren ya. Para santriwati yang perempuan itu ditelanjangi di masjid. Al-Quran dibakar. Ada yang di perutnya dirobek dan berbagai hal-hal yang kejam. Saya pikir ini adalah beberapa contoh yang menjadi pelajaran kita mengapa penting kita mempelajari psikologi lintas budaya ya. Supaya nanti tujuan akhirnya adalah menciptakan kondisi masyarakat yang harmonis. Masyarakat yang bisa hidup rukun antar pemeluk agama, antar suku dan antar kelompok, antar budaya dan lain sebagainya ya. Saya kira itu tujuan akhir kita. Dan kira juga dalam Islam sudah diajarkan memang untuk hidup secara rukun dengan agama lain ya, dengan suku-suku lain. Saya kira itu saja untuk hari ini, sekedar tambahan dari saya supaya bisa menambahkan sedikit wawasan adik-adik mahasiswa dan nantinya bisa dikembangkan lagi di diskusi ya, dalam diskusi, dan harapannya diskusinya itu voice note ya. Seperti di kelas lain itu memang diskusinya voice note bukan chat supaya lebih hidup diskusinya. Misalnya kalau ada hal-hal yang ingin saya tambahkan nanti di grup WhatsApp, saya juga ikut menambahkan beberapa poinnya yang mungkin kurang dipahami oleh mahasiswa nantinya. Mana Ketua Rombel? Pak. Sudah di screenshot ya, Dok?
Sudah Pak. Oh ya, baik. Terima kasih sebelumnya kepada Ketua Rombel. Tolong dikirim nanti di nomor saya pribadi akan untuk bukti laporan ini kehadiran mahasiswa ya. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh mahasiswa yang sempat hadir di Zoom hari ini. Dan terima kasih atas kedisiplinannya karena saya lihat dari awal sampai akhir ini mahasiswa sudah melaksanakan peraturannya tatap muka, kita saling bertatap muka dalam kuliah. Dan terima kasih pula saya ucapkan kepada kelompok 3. Semoga apa yang dipaparkan oleh kelompok 3 ini bisa menjadi contoh bagi kelompok berikutnya karena dilengkapi dengan PowerPoint ya. Baik, itu saja hari ini. Terima kasih lagi saya ucapkan kembali. Akhirul kalam, minwal kalim wa turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.